Ketemu lagi, saya Ayubi. Hari ini saya ada di Desa Panglipuran, desa yang cukup populer sebagai destinasi wisata di Bali. Sebenarnya ada banyak dan bahkan ribuan desa adat di Bali, tapi entah kenapa tempat ini begitu terkenal dan banyak dikunjungi. Apa aja sih yang sebenarnya ditawarkan oleh Desa Panglipuran? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Desa Panglipuran lokasinya ada di Kabupaten Bangli, nggak jauh-jauh amat kok dari Denpasar atau dari Kuta. Jaraknya hanya sekitar 53 km saja dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Jadi nanti kalian sebelum masuk ke sini harus bayar tiket kurang lebih 25.000 untuk orang dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Di sini juga disediain tempat parkir untuk sepeda motor, mobil, bahkan bus juga bisa diparkir di tempat ini. Sebelum masuk ke dalam, biar nanti kalau kalian datang ke sini lebih meaningful, ada historisnya. Asal muasal warga Desa Panglipuran dimulai dari pindahnya beberapa orang suruhan Raja Bangli dari Desa Bayung Gede yang ada di Kintamani. Jaraknya 17 km dari Desa Panglipuran. Mereka ditugaskan mengerjakan beberapa keperluan raja dan difasilitasi sebidang tanah sebagai tempat tinggal. Seiring waktu membentuk tatanan masyarakat. Pada akhirnya mereka mendirikan desa sendiri yang diberi nama Desa Panglipuran. Pangli maknanya eling atau pengingat, sedangkan Puran maknanya pura atau tanah leluhur. Kurang lebih Panglipuran maknanya desa yang dibangun untuk mengingat leluhur yang ada di Desa Bayung Gede, desa asal nenek moyang mereka. Suasana awal yang saya rasakan masuk ke Desa Panglipuran seperti masuk ke dalam kompleks perumahan. Tapi memang terasa atmosfer yang berbeda dan bahkan jauh lebih dari hanya sekedar perumahan yang umumnya kita temukan. Semua bentuk bangunan rumah di desa ini tertata rapi dan terlihat homogen, karakteristik bangunannya sama. Kompleks perumahan terbentang dua sisi, satu deret rumah sebelah barat dan satu deret lainnya di sebelah timur. Dicirikan dengan bagian depannya itu ada pagar dinding dan kemudian ada gapura kecil yang disebut dengan angkul-angkul. Ini kurang lebih lebarnya 1 meter aja seperti yang di belakang saya. Kemudian yang kalian yang pernah ke Bali pasti akan pernah melihat angkul-angkul ini even di perkotaan, tapi bedanya di sini bentuknya dia seragam satu kampung, kemudian nggak terlalu banyak ukiran, sederhana, dan yang paling unik di bagian atasnya terbuat dari batang bambu yang memang diambil dari hutan bambu yang ada di sekitar sini. Apakah gapura ini peninggalan masyarakat pada zaman kerajaan? Ternyata tidak. Pada tahun 1992, gapura-gapura ini sengaja diseragamkan bentuknya atas perintah Bupati Bangli yang ingin mengubah wajah Desa Panglipuran menjadi destinasi wisata dengan kearifan lokal yang melekat di Desa Panglipuran. Jadi di sini totalnya ada 77 gerbang kecil, artinya dalam satu kampung ini ada 77 kapling tanah. Menurut infonya 76 dipakai warga sebagai tempat tinggal yang disebut Karangkerti, dan satu kapling tanah yang dibiarkan kosong yang disebut dengan Karang Memadu. Karang Memadu ini punya fungsi sebagai tempat isolasi bagi warga yang melakukan pelanggaran. Nanti kita lihat bareng-bareng ke sana. Menariknya, seluruh kapling tanah yang ada di sini adalah milik desa, bukan milik warga. Jadi status warga di sini hanyalah sebagai hak guna saja, sementara pemiliknya adalah desa. Jadi warga di sini kapan aja ya bisa diganti dengan warga yang lain kalau misalnya nggak menempati. Dan ini juga yang membedakan dengan desa adat yang ada di Bali pada umumnya. Even di luar Bali pun setiap tanah pasti milik warga. Mungkin hanya sedikit saja yang punya desa. Hanya disinilah kalian hanya menemukan seluruh tanah adalah milik desa. Dan guys, inilah yang namanya Karang Memadu, sebidang tanah kosong yang disiapkan untuk warga yang berani melakukan poligami. Di sini mereka diasingkan dan di sini pula mereka akan dihukum. Tapi sejak aturan desa ini diterapkan, belum pernah ada warga yang pernah melakukan poligami sampai saat ini. Bagi warga Desa Panglipuran yang melanggar awal itu memiliki istri lebih dari satu, itu akan dikenai sanksi adat. Sanksi adatnya itu dikucilkan di tempat yang telah disediakan oleh warga desa adat, itu namanya Karang Memadu. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini, Karang Memadu itu masih kosong karena berarti belum
pernah ada warga laki-laki khususnya yang melanggar awig-awig atau aturan tersebut, Mas, begitu. Setiap kapling tanah yang ditempati oleh warga memiliki ukuran panjang yang sama, tetapi ukuran luasnya berbeda-beda pada setiap rumah. Ini dari depan ke belakang berapa? Kayak tanahnya? Tanahnya Iya kan? Berapa meter? itu dah 200 ya? 200 meteran. Ya. Kalau lebarnya? Lebarnya 12. 12 meter. Ya. Semua berarti sama ya? Bukan, ada lebar lagi. Ada. Oh, beda-beda. Oh, Kak. beda-beda. Lebarnya Komplek. lebar lagi ada. Kalau panjangnya sama. Kalau panjangnya sama. Sama. Lebarnya yang beda-beda. Beda-beda. Ada 12, 13, ada 9 meter. Selain menawarkan keunikan bentuk desa dan karakter rumah yang khas, ada lagi beberapa keunikan yang berbeda dengan budaya Bali pada umumnya dan hanya diberlakukan di Desa Panglipuran. Salah satunya yang pertama, di sini tidak ada namanya ngaben, keramasi atau bakar mayat. Bali pada umumnya biasanya warga yang meninggal langsung dibakar atau kalau enggak dikubur dulu dan kemudian tulangnya dikumpulin lalu dibakar. Kalau di Panglipuran sendiri tidak dilakukan seperti itu. Warga yang meninggal dikubur seperti biasa dan misalkan nanti ada upacara lanjutan, tulangnya digali kemudian diupacarain, setelah itu tulang itu dikubur lagi. Jadi di sini tidak ada namanya ngaben atau bakar jenazah. Yang kedua, di Panglipuran itu tidak mengenal namanya sistem kasta. Ada kasta yang paling tertinggi Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dan biasanya juga ada gelar-gelar prestisius bagi keturunan-keturunan yang memiliki kasta tinggi. Di Panglipuran ini tidak mengenal seperti itu. Ya kalau misalkan anak pertama ya, misalkan contohnya namanya ya tetap gede, misalkan anak kedua nengah, anak ketiga terakhir ketut, ya seperti itu aja. Terus yang menarik lagi di Panglipuran itu ada namanya awik-awik atau aturan desa yang melarang warganya melakukan poligami. Bagi yang mereka tetap ngotot melakukan poligami, disiapkan satu bidang tanah yang namanya Karang Memadu yang tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Di sana mereka akan di punishment, tetapi sampai sekarang belum ada warga yang berani melakukan poligami. Selanjutnya yang saya tahu, Panglipuran pernah dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Yang pertama itu ada di Belanda, kalau nggak keliru namanya Githern, yang kedua terus di India, Mailenong, dan yang terakhir, yang ketiga di Panglipuran. Bro, gimana menurut kamu tempat ini bersih apa nggak? Bener nggak? Pantas nggak dinobatin sebagai desa terbersih? Menurut saya memang benar sih, karena kita lihat sendiri dari segi kebersihannya, tata letak rumah dan segala macam. Menurut saya memang pantas kalau desa ini dijadikan desa terbersih di dunia. Menariknya lagi, tata ruang Desa Panglipuran menjadi 3 zona. Zona utama Mandala, Madya, dan Nista. Pembagian zonasi ini bukan hanya pada skala desa, tapi juga diterapkan dalam tiap-tiap rumah warga. Yang pertama namanya Mandala. Di bagian ini tempat pura digunakan untuk sembahyang. Dan di Mandala ini juga di bagian belakangnya tuh ada hutan bambu. Di sini kurang lebih ada 15 jenis hutan bambu yang hidup di Desa Panglipuran. Yang kedua namanya Madya. Di Madya ini tempat tinggal warga. Di tempat tinggal warga ini sekarang ya dipakai oleh warga sebagai rumah tinggal dan juga dijadikan sebagai tempat usaha. Jadi di pekarangan rumah, di setiap rumah yang ada di sini dipakai untuk usaha, menjual pernak-pernik, menjual aksesoris, dan juga membuka restoran atau tempat makan. Dan yang terakhir, di bagian terakhir itu ada namanya Nista. Nah, di bagian Nista ini katanya sih tempat kotor. Di situ ada kuburan dan juga tempat ternak. Kesimpulannya, Desa Panglipuran, desa yang lokasinya instagramable, budaya dan adatnya kaya banget. Ada beberapa adat yang berbeda dengan adat baku Bali pada umumnya, jadi menurutku cocok juga untuk edukasi. Mungkin masih banyak adat dan budaya yang belum tergali di video kali ini, dan mungkin bisa kreator lainnya untuk melengkapi. Saya cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.